Salam sejahtera, sahabat renungan prinsip kehidupan. Saya berharap kita semua tetap berada dalam perlindungan Tuhan. Tema kita saat ini adalah alasan bersyukur dalam kesukaran. Tidak ada sesuatu pun yang kita miliki dalam hidup ini berasal dari diri kita sendiri. Segala sesuatu yang kita miliki sebenarnya merupakan investasi Tuhan dan orang lain dalam hidup kita. Sebut saja talenta, sebuah kemampuan alami untuk berkreasi yang kita miliki melebihi orang lain. Itu adalah investasi Tuhan atas hidup kita yang satu kali kelak harus kita pertanggungjawabkan di hadapannya. Atau nilai-nilai hidup atau sikap santun yang kita bawa dari kebiasaan keluarga kita. Bukankah itu investasi orang tua kita? Saudara, sebenarnya kita tidak memiliki apa-apa. Kita bukan siapa-siapa, dan kita sedang berhutang kepada Tuhan, orang tua, dan orang-orang lain atas apa yang kita miliki hari ini. Dalam 1 Korintus 4 ayat ke-7, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Saudara, adalah sebuah kesombongan yang ditunjukkan manusia ketika ia berpikir semua karena saya. Seolah-olah ia tidak pernah menerima apapun. Akibatnya, ia tidak merasa perlu berterima kasih kepada siapapun atasnya. Pengalaman Yesus dengan 10 orang kusta menunjukkan bahwa manusia pada dasarnya sulit berterima kasih atas kebaikan yang ia terima. Saya bacakan di dalam Lukas 17 ayat 11-18. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucapkan syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Yesus bertanya, "Kemanakah 9 orang lagi yang telah disembuhkan? Bukankah sepantasnya mereka juga bersyukur?" Namun dari 10 orang kusta yang disembuhkan Yesus, hanya 1 orang yang kembali dan bersyukur kepadanya. Saudara, makna bersyukur adalah sebuah ungkapan rasa terima kasih kita kepada Tuhan bahwa Allah telah mendatangkan kebaikan kepada hidup kita. Aku patut bersyukur kepadanya. Dan sebuah ungkapan rasa terima kasih kita kepada orang lain yang menyatakan bahwa saya telah menerima kebaikan daripadamu. Kamu penting bagiku, aku layak menghormatimu. Kesadaran untuk berterima kasih itu timbul karena suara pada hati nurani kita. Saudara, cara terbaik untuk membangun karakter tahu berterima kasih harus dimulai dengan Tuhan, yaitu dengan mengucap syukur. Ada banyak cara dan alasan untuk bersyukur. Udara segar yang kita hirup pagi hari adalah alasan untuk kita bersyukur. Masih bisa menyekolahkan anak-anak adalah alasan untuk kita bersyukur, dan banyak hal lain lagi. Mungkin saudara bertanya, kenapa aku harus bersyukur untuk hal yang buruk yang sedang kuterima dalam hidupku? Bukan. Saudara tidak bersyukur untuk hal buruk yang sedang menimpamu, tetapi engkau bersyukur karena Dia, Allah saudara,
telah merancangkan kebaikan di balik semua yang saudara terima hari ini. Yeremia 29 ayat 11 berkata demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Filipi 4 ayat 13 berkata demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara, dapatkah engkau melihat kebaikan Tuhan dalam kebenaran ini? Yang pertama, Ia menyediakan rancangan damai sejahtera dan memberi masa depan yang penuh harapan bagi kita. Yang kedua, Ia memberi kekuatan kepada kita di masa kesulitan sampai masa kesulitan itu berakhir. Itulah alasan saudara untuk mengucap syukur kepada Tuhan setiap waktu. Ada tangan Tuhan yang tidak terlihat sedang bekerja, mendatangkan kebaikan kepada kita pada waktunya. Memang mudah bagi kita untuk bersyukur atas hal-hal yang baik dalam hidup kita. Tetapi berterima kasih di masa kesesakan dan aniaya membutuhkan iman dan ketaatan kepada Tuhan. Mengucap syukur untuk hal-hal yang baik yang kita terima adalah manusiawi, tetapi bersyukur di masa yang sukar adalah ilahi. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ucapan syukur akan mulai menembus hati kita ketika kita fokus kepada kebaikan-kebaikannya dan janji-janji firman-Nya, bukan pada masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Uang koin 100 rupiah akan lebih besar dari matahari jika ditaruh di depan mata kita. Ketika kita fokus pada masalah-masalah kita, maka kuasa Tuhan yang besar tidak akan dapat terlihat karena ditutupi oleh kekhawatiran kita. Kita tidak bisa mengatur kondisi dan situasi dan orang-orang di sekeliling kita, tetapi kita bisa mengatur respon dan situasi hati kita. Lawan dari bersyukur adalah bersungut-sungut. Viktor Frankl, seorang psikiater Austria yang pernah menjadi tawanan Nazi Jerman di kamp konsentrasi yang amat kejam pada tahun 1942 sampai 1945. Ia selamat dan memberi kesaksian bahwa seluruh kerabatnya, anggota keluarganya, dan istrinya yang sedang mengandung pada akhirnya tewas. Sementara orang-orang lain yang berada di kamp konsentrasi tersebut menjadi putus asa dan berpikir untuk pasrah menjalani kematiannya. Viktor Frankl berpikir dengan cara yang berbeda. Setiap pagi, ia menatap keluar jendela kecil di sel konsentrasi itu dan mencari alasan untuk bersyukur dan melihat keindahan dan kebahagiaan dengan caranya sendiri. Dia berkata, "Engkau bisa mengambil semua yang ada padaku, namun engkau tidak bisa mengambil kebebasanku untuk memilih respon-respon terhadap situasiku." Terimalah dan lakukanlah prinsip kebenaran ini, maka hidup kita akan mengalami perubahan. Saudara, marilah kita mengambil waktu dan merenungkan sejenak. Periksalah hati kita. Siapakah orang-orang yang telah berinvestasi dalam hidupmu? Manakah yang paling sering keluar dari mulut kita? Bersungut-sungut atau bersyukur di masa-masa sukar? Periksalah hati nurani kita. Apakah ia kerap memberi sinyal kepada kita untuk berterima kasih, atau saya sering mengabaikan suara hati nurani itu? Hubungan yang retak kerap kali membuat kita sulit bersyukur. Bersediakah saudara memperbaiki hubungan tersebut? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ada banyak alasan bagi kami untuk bersyukur. Dan kami tahu Tuhan, Allah yang memberikan kekuatan kepada kami
untuk melewati masa-masa sulit dalam kehidupan kami. Dan kami punya alasan untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Tuntun kami Tuhan, supaya kami fokus memandang kepada Engkau, bukan kepada masalah-masalah yang sedang kami hadapi, sehingga kami memiliki kekuatan untuk tetap bersyukur kepadamu. Juga demikian kami berdoa untuk orang-orang yang telah berinvestasi dalam hidup kami. Kami berdoa, berkatilah mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami rindu hidup kami mengalami perubahan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.